Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Denis Abimanyu dari kelas R6Ki dengan NPM 202343501359. Baik, pada video kali ini saya akan menjelaskan tugas tentang judul tugas akhir atau dari mata kuliah penulisan ilmiah. Jadi di sini saya mengambil judul pengembangan game motivasi berbasis naratif horror story untuk meningkatkan motivasi mahasiswa agar semangat belajar menggunakan metode ADI ya, atau analisis, design, development, implementation, dan evaluasi. Oke, ini daftar isinya ada latar belakang, batasan masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, landasan teori, penelitian relevan, dan juga yang terakhir algoritma penelitian. Oke, yang pertama, latar belakang. Perkembangan teknologi informasi dan komunikasi telah memberikan dampak besar terhadap berbagai bidang kehidupan, termasuk dalam dunia pendidikan. Pemanfaatan teknologi dalam pembelajaran diharapkan mampu meningkatkan kualitas proses belajar mengajar serta mendorong mahasiswa untuk lebih aktif dan termotivasi. Namun pada kenyataannya masih banyak mahasiswa yang mengalami penurunan motivasi belajar. Hal ini disebabkan oleh metode pembelajaran yang cenderung monoton, kurang interaktif, serta tidak mampu menarik minat mahasiswa secara emosional. Motivasi belajar merupakan salah satu faktor penting yang menentukan keberhasilan mahasiswa dalam mencapai tujuan pembelajaran. Mahasiswa yang memiliki motivasi tinggi cenderung lebih aktif, tekun, dan memiliki rasa ingin tahu yang tinggi terhadap materi yang dipelajari. Sebaliknya, rendahnya motivasi belajar dapat berdampak pada kurangnya partisipasi, menurunnya prestasi akademik, serta minimnya keterlibatan dalam proses pembelajaran. Lalu yang kedua ada batasan masalah. Penelitian ini hanya berfokus pada pengembangan game motivasi berbasis naratif story dan tidak membahas aspek pemasaran atau komersialisasi game. Game dikembangkan untuk platform PC dan dijalankan secara offline. Cerita dalam game difokuskan pada penyampaian pesan motivasi tentang semangat belajar, pantang menyerah, dan pengembangan diri. Genre game yang digunakan yaitu horor dengan jalur cerita linear, sehingga pemain mengikuti jalan cerita yang telah ditentukan. Pengujian game hanya mencakup fungsi sistem dan tingkat penerimaan pengguna terhadap game yang dikembangkan. Lalu yang ketiga, rumusan masalah. Yang pertama, bagaimana merancang dan mengembangkan game motivasi berbasis naratif story yang menarik bagi pengguna. Terus kedua, bagaimana mengimplementasikan unsur-unsur motivasi ke dalam alur cerita naratif story pada game. Lalu yang ketiga, bagaimana tingkat kelayakan game motivasi berbasis naratif story yang dikembangkan berdasar pengujian pengguna. Lalu yang terakhir, bagaimana respon pengguna terhadap penyampaian pesan motivasi melalui game berbasis naratif story. Lalu ada tujuan penelitiannya. Penelitian ini berfokus pada bagaimana merancang dan mengembangkan game motivasi berbasis naratif story. Sebagaimana media penyampaian pesan-pesan motivasi yang interaktif dan menarik. Mengimplementasikan unsur-unsur motivasi ke dalam alur cerita dan gameplay, sehingga pengguna dapat memahami pesan yang disampaikan dengan lebih baik. Menguji fungsionalitas game yang dikembangkan untuk memastikan seluruh fitur berjalan sesuai dengan kebutuhan pengguna. Lalu mengetahui tingkat penerimaan dan respon pengguna terhadap game motivasi berbasis naratif story yang telah dikembangkan. Lalu ada landasan teori. Di sini saya mengambil 4, yaitu game motivasi, naratif story, dan Unity Game Engine. Lalu penjelasan yang pertama itu adalah game. Game adalah sebuah permainan yang berfungsi sebagai pemanasan, penghilang kejenuhan,
dalam materi yang melelahkan, mendukung peserta mentoring agar terlibat lebih aktif dan memberi respon. Game motivasi, yaitu game yang mengarah kepada pendidikan, biasa disebut dengan game edukasi, yang juga dirasa akan memberikan dampak positif dalam pendidikan dengan adanya visualisasi dan permasalahan yang nyata. Lalu narrative story merupakan sebuah teks atau cerita mengenai serangkaian peristiwa yang saling berhubungan yang disajikan secara berurutan dari awal ke akhir cerita. Lalu terakhir, Unity Game Engine, yaitu game engine yang digunakan untuk mengembangkan game 2 dimensi atau 3 dimensi, 2D atau 3D pada berbagai platform seperti Windows, Android, iOS, dan WebGL. Unity menyediakan berbagai fitur yang mendukung proses pengembangan game seperti template dan aset-aset tertentu. Lalu di sini saya mendapatkan penelitian relevan. Nah, itu yang pertama, penelitian ini dari Rikman Rodavan, Dimas Ramdan, Agus Purwanto di tahun 2024 dengan judul penelitian model konseptual struktur cerita untuk pengembangan game. Studi kasus program Microdensial Game Developer, itu judulnya. Lalu ada hasilnya, yaitu menghasilkan model struktur cerita yang memudahkan integrasi antara storytelling dan mekanik permainan dalam pengembangan game. Lalu ada Rifki Riza Alfiansah, ini adalah penelitinya, saya dapat dari dia di tahun yang dimana diterbitkan di tahun 2003 dengan judul pengembangan game edukasi sejarah perebutan gudang dan Bosco berbasis narasi menggunakan interaktif digital naratif. Lalu mendapatkan hasil penelitian, berhasil mengembangkan game edukasi berbasis narasi interaktif yang meningkatkan ketertarikan pengguna terhadap materi sejarah. Lalu ada Zulfikar Syamsuddin, Kois, dan Sukirman. Ini peneliti yang saya dapat jurnalnya di tahun 2025 terbaru, yaitu dengan judul pengembangan game RPG edukatif dan evaluasi motivasi belajar dengan IMMS, dan mendapatkan hasil game RPG yang dikembangkan mampu meningkatkan motivasi belajar siswa berdasarkan hasil evaluasi IMMS. Udah, di sini nama penelitinya Luluk Mauli Diana. Nah, itu saya dapat di tahun 2025 dengan judul penelitian pengembangan media pembelajaran berbasis game edukasi untuk meningkatkan apa ini? Lupa saya tambahkan itu. Lalu ada hasil penelitiannya, yaitu game edukasi dinyatakan layak digunakan dan mampu meningkatkan motivasi belajar siswa. Nah, di sini ada lalu peneliti selanjutnya saya dapat dari Daniel Faisal tahun 2025 dengan judul implementasi game storytelling untuk meningkatkan kreativitas menulis dalam pembelajaran bahasa Indonesia. Lalu hasil penelitiannya, game storytelling terbukti meningkatkan motivasi keterlibatan dan kreativitas pengguna dalam proses pembelajaran. Lalu yang terakhir ada algoritma penelitian. Nah, itu saya menggunakan penelitian model ADI yang terdiri dari tahap analisis, design, development, implementation, evaluation dalam pengembangan game simulasi menggunakan Unity Engine. Hasil pengujian menunjukkan seluruh fungsi utama game berjalan dengan baik melalui pengujian black box. Serta dalam penelitian ini, Unity Game Engine digunakan sebagai perangkat utama untuk mengembangkan gamenya karena memiliki antarmuka yang mudah dipahami, mendukung pengembangan game berbasis cerita, serta mampu menghasilkan aplikasi pada berbagai platform. Selain itu, Unity memiliki komunitas yang luas sehingga memudahkan pengembang dalam memperoleh dokumentasi dan referensi
selama proses pengembangan. Oke, jadi mungkin cukup sekian dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.